Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jianvi Saputri, NIM 20190410298 dari kelas Komunikasi Bisnis T, akan menjelaskan mengenai pentingnya komunikasi dalam bisnis. Sebelum membahas apa itu komunikasi bisnis, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi. Jadi, komunikasi itu apa sih? Menurut Himstreet dan Beatty dalam Business Communication Principles and Methods, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Sementara itu, menurut Boff, komunikasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan. Jadi dapat disimpulkan, pada umumnya, pengertian komunikasi ini paling tidak melibatkan dua orang atau lebih, dan proses pemindahan pesannya dapat dilakukan dengan menggunakan cara-cara berkomunikasi yang tidak biasa dilakukan oleh seseorang, baik melalui lisan, tulisan, maupun melalui sinyal-sinyal nonverbal. Jadi, apa itu komunikasi bisnis? Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam dunia bisnis, seorang komunikator yang baik di samping harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, juga harus mampu menggunakan berbagai macam alat atau media komunikasi yang ada untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain secara efektif dan efisien, sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis dapat tercapai. Para komunikator harus memahami dengan baik bagaimana menyusun kata-kata yang mampu membentuk suatu arti atau makna, bagaimana mengubah suatu situasi menjadi lebih menarik dan menyenangkan, bagaimana mengajak peserta atau audiens untuk berperan aktif dalam diskusi, bagaimana menyiapkan atau mengatur ruangan yang mampu menghidupkan diskusi, serta bagaimana memilih media komunikasi yang tepat, baik itu melalui media tertulis ataupun lisan. Di samping itu, mereka juga harus dapat menggunakan gerakan-gerakan isyarat ataupun bahasa tubuh untuk memperkuat penyampaian pesan-pesan bisnis. Selanjutnya adalah proses komunikasi. Proses komunikasi terdiri atas 6 tahapan yang dapat terlihat pada gambar berikut ini. Tahap pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Sebelum proses penyampaian pesan dapat dilakukan, pengirim harus menyiapkan ide atau gagasan apa yang ingin disampaikan kepada pihak lain atau audiens. Ide dapat diperoleh dari berbagai sumber yang terbentang luas ada di hadapan kita. Tahap kedua, pengirim mengubah ide tersebut menjadi suatu pesan. Dalam suatu proses komunikasi, tidak ada semua ide dapat diterima atau dimengerti dengan sempurna. Agar ide tersebut dapat diterima dan dimengerti secara sempurna, pengirim pesan harus memperhatikan beberapa hal, yaitu subjek atau apa yang ingin disampaikan, maksud atau tujuannya, audiens, gaya personal, dan juga latar belakang budaya. Tahap ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Setelah mengubah ide-ide ke dalam suatu pesan, tahap berikutnya adalah memindahkan atau menyampaikan pesan melalui berbagai saluran yang ada kepada si penerima pesan. Tahap keempat, penerima menerima pesan. Komunikasi antara seseorang dengan orang lain akan terjadi bila pengirim atau komunikator mengirimkan suatu pesan dan penerima atau komunikan menerima pesan tersebut.
Selanjutnya, tahap kelima, yaitu penerima menafsirkan pesan. Setelah penerima menerima pesan, tahap berikutnya adalah bagaimana ia dapat menafsirkan pesan. Suatu pesan yang disampaikan pengirim harus mudah dimengerti dan tersimpan di dalam benak pikiran si penerima pesan. Selanjutnya, tahap yang terakhir, tahap keenam, penerima memberi tanggapan dan umpan balik pengirim. Umpan balik atau feedback adalah penghubung akhir dalam suatu mata rantai komunikasi. Umpan balik tersebut merupakan tanggapan penerima pesan yang memungkinkan pengirim untuk menilai efektivitas suatu pesan. Pentingnya komunikasi dalam bisnis. Komunikasi sangat penting dalam bisnis agar tujuan-tujuan komunikasi bisnis dapat tercapai. Tujuan-tujuan tersebut antara lain, yang pertama, memberikan informasi. Informasi yang disampaikan adalah informasi yang ada kaitannya dengan bisnis dan disampaikan dengan cara yang benar dan juga tepat. Yang kedua, memberikan persuasi. Persuasi adalah komunikasi yang digunakan dengan tujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Dalam komunikasi bisnis, persuasi banyak digunakan terutama pada hal yang ada hubungannya dengan negosiasi bisnis. Yang ketiga, melakukan kerjasama. Dengan melakukan kerjasama yang baik antar kedua belah pihak, maka untuk bisa mencapai keberhasilan dalam bisnis menjadi lebih mudah. Sehingga, apabila komunikasi dalam bisnis diterapkan dengan baik, hal itu akan mempengaruhi keberhasilan suatu bisnis tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.